Apa kamu pikir anak saya pantas denganmu? Penampilanmu saja bikin jijik. Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria lusuh bau minyak, penampilan seperti gembel, nekat melamar anak gubernur. Namun gubernur itu langsung mengusirnya tanpa belas kasihan. Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Langit sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan apa yang akan terjadi. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman rumah megah bergaya Eropa milik Gubernur Ardi Pranata. Di halaman depan, deretan mobil mewah berjajar rapi, dari sedan hitam mengilap hingga SUV bernilai miliaran. Semua tamu yang datang berpakaian necis, jas pas badan, gaun elegan, sepatu kulit yang memantulkan cahaya lampu taman. Namun, di antara kemewahan itu, ada satu sosok yang tampak asing. Seorang pria muda berpakaian sederhana, mengenakan kemeja putih polos yang sedikit lusuh, celana bahan hitam yang sudah mulai memudar warnanya, dan sepatu coklat tua dengan sol yang nyaris tipis. Ia memegang sebuah kotak kecil di tangannya, matanya menatap ke arah rumah itu dengan campuran gugup dan keyakinan. Dialah Raka Santosa. Sore itu, ia datang bukan untuk numpang berteduh, bukan pula untuk mencari pekerjaan. Ia datang dengan satu niat suci, melamar perempuan yang ia cintai, Nadia Ardi Pranata, putri tunggal sang gubernur. Senyumnya tenang, tapi jantungnya berdegup cepat. Di dalam rumah, pesta kecil sedang berlangsung, acara ulang tahun Nadia yang ke-25. Musik lembut mengalun, tamu-tamu tertawa, dan di tengah ruangan, Nadia berdiri dengan anggun mengenakan gaun pastel yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung kristal. Raka berdiri di depan pintu besar, menyapa sopan pada petugas keamanan. "Permisi, saya Raka. Saya ingin bertemu dengan Bapak Ardi dan Nona Nadia." Satpam menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, menahan tawa kecil. "Ada undangan, Mas?" Raka tersenyum kikuk, menggeleng. "Tidak. Tapi Nadia mengenal saya. Tolong sampaikan, Raka datang." Satpam itu saling pandang dengan rekannya, lalu salah satunya masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan keluar, menatap Raka dari kejauhan sebelum akhirnya mempersilakannya masuk, tentu dengan tatapan ragu dan bisik-bisik dari tamu yang mulai memperhatikan kehadiran pria asing itu. Begitu Raka melangkah ke dalam ruangan, percakapan mendadak terhenti. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak kontras di antara jas-jas mahal dan parfum beraroma tajam. Tangannya menggenggam kotak kecil berisi cincin sederhana. Bukan berlian, hanya perak polos yang ia beli dengan hasil kerja keras selama berbulan-bulan. Nadia terpaku. Matanya membesar saat melihat Raka benar-benar datang. Ia tidak menyangka pria yang dulu menemaninya naik motor bebek tua ke kampus kini berdiri di tengah pesta mewah keluarganya. "Raka, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Nadia bergetar, setengah takut, setengah tak percaya. Raka menatapnya lembut. "Aku datang untuk menepati janji, Nat. 3 tahun lalu kamu bilang, kalau aku sudah bisa berdiri di atas kakiku sendiri, aku boleh datang melamarmu. Dan hari ini, aku datang." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa tamu menutup mulut, menahan tawa. Sang gubernur, Ardi Pranata, menegakkan tubuhnya dengan wajah penuh ketidaksenangan. "Lamarmu?" ucap Ardi pelan namun tegas. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Anak muda, kau sadar di mana kau berdiri sekarang?" Raka menunduk sopan. "Saya sadar, Pak. Tapi saya datang bukan untuk membuat malu siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan niat baik." Suara tawa lirih terdengar dari sudut ruangan. Salah satu tamu berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Lihat penampilannya, sepatu pun seperti bekas hujan. Mau melamar anak gubernur," katanya. Beberapa orang ikut tertawa. Bahkan Ibu Nadia, Ibu Ratna, memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. "Mas Raka," katanya dingin, "saya pikir kamu cukup tahu tempatmu. Cinta itu bukan soal niat baik,
tapi juga pantas atau tidak. Raka menggenggam kotak cincin itu lebih erat. Ia ingin bicara, tapi ditahan oleh suara lantang sang gubernur. Beraninya kau datang ke rumah saya dengan pakaian seperti itu? Apa kau pikir ini tempat untuk orang sembarangan? Ia berdiri, menatap tajam ke arah Raka. Kau pikir anak saya akan hidup di rumah kecil bersamamu? Makan dari hasil keringatmu menambal ban atau apapun yang kau lakukan? Kau tak tahu diri, nak. Tawa kembali pecah. Nadia menunduk, air matanya menggenang. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya untuk membela Raka. Raka menatap wajah-wajah yang menghina, lalu memandang Nadia untuk terakhir kalinya. Tatapannya tidak marah, tapi getir. Aku datang bukan membawa emas, bukan juga janji kemewahan. Aku hanya membawa ketulusan, sesuatu yang mungkin tidak kalian hargai. Gubernur Ardi menepuk tangannya pelan, sinis. Ketulusan tidak bisa bayar listrik, nak. Kau masih muda, pergilah. Dunia ini bukan tempat untuk mimpi orang miskin. Ruangan kembali riuh dengan tawa. Tapi Raka tidak bergeming. Ia menatap langsung ke mata sang gubernur, lalu tersenyum tenang. Baik, Pak. Mungkin hari ini saya datang dengan pakaian sederhana, dengan tangan kosong. Tapi suatu hari nanti, saya akan datang lagi, bukan untuk melamar, tapi untuk mengembalikan harga diri yang kalian injak hari ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Raka melangkah keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Langkahnya tegap, meski hatinya perih. Di belakang, tawa dan cibiran masih terdengar, tapi tak ada satupun yang tahu bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka semua. Hujan turun deras ketika Raka meninggalkan rumah megah itu. Tapi di bawah derasnya hujan, ada satu hal yang berkilau di matanya. Bukan air mata, melainkan tekad. Ia berjanji dalam hati. 3 bulan. Itu cukup. Aku akan kembali, bukan sebagai Raka si miskin, tapi sebagai seseorang yang akan mereka segani. Dan malam itu, dunia mulai berputar menuju takdir yang sama sekali tak mereka duga. Sejak malam lamaran yang berakhir dengan penghinaan itu, nama Raka seolah menguap begitu saja dari kehidupan Nadia. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan nomor lamanya sudah tak aktif. Beberapa teman lama mereka mencoba mencari tahu, tapi hasilnya nihil. Seolah pria itu benar-benar menghilang dari dunia. Hari-hari Nadia kembali berjalan seperti semula, meski hatinya masih menyisakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menatap cincin mahal pemberian ayahnya, berlian 3 karat dari butik perhiasan ternama. Tapi entah kenapa, setiap kali melihatnya, ia justru teringat cincin kecil dari perak sederhana yang pernah diselipkan Raka ke tangannya saat mereka masih bersama. Raka mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi bagi Nadia, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang dulu membuat dunia terasa sederhana dan damai. Namun kini, setiap kali mengingat peristiwa itu, yang ia rasakan hanya rasa bersalah. Karena saat Raka dihina, ia tidak melakukan apapun. Ia hanya diam. 2 minggu setelah kejadian itu, berita di televisi dan media sosial heboh membahas hal lain. Sesuatu yang tampak tak ada hubungannya dengan kisah cinta mereka. Sebuah konglomerasi energi baru bernama Santosa Energy Group dikabarkan membeli saham besar dari perusahaan minyak internasional yang memiliki cabang di Singapura dan Malaysia. Nama Santosa muncul di mana-mana, di koran, portal berita, bahkan di acara televisi bisnis malam. Santosa Energy dipimpin oleh sosok misterius yang tidak pernah muncul di publik. Tapi kekuatan modal dan jaringan bisnisnya membuat banyak pihak heran. Dari mana datangnya pria ini? Kutipan dari acara Ekonomi Global pagi ini. Nadia yang kebetulan sedang sarapan di ruang makan mendengar nama itu sekilas. Ia menoleh pelan, jantungnya berdetak aneh. Santosa. Nama itu terasa familiar, karena dulu, Raka pernah menyebut kakeknya berasal dari keluarga Santosa, namun ia sendiri tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Sepertinya itu nama umum. Batinnya mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya. Malamnya, Gubernur Ardi Pranata tengah duduk di ruang kerjanya, membaca dokumen kerjasama dari berbagai perusahaan yang ingin berinvestasi di provinsinya.
Salah satu berkas mencuri perhatiannya. Surat dari Santosa Energy Group, perusahaan yang menawarkan kerjasama pembangunan kilang minyak lepas pantai dengan nilai proyek triliunan rupiah. Ia memicingkan mata. Santosa Energy, gumamnya. Nama yang baru, tapi tawarannya sangat besar. Ia memanggil sekretarisnya, seorang pria parubaya bernama Rifki, untuk mencari tahu latar belakang perusahaan tersebut. Coba telusuri siapa pemilik di balik perusahaan ini, perintah Ardi. Rifki mengangguk dan pergi. Keesokan harinya, hasil penyelidikan membuat sang gubernur sedikit terkejut. Pak, perusahaan ini terdaftar atas nama Santosa Holdings di Singapura. Tapi pemilik tunggalnya, atau lebih tepatnya pewaris utama, adalah seseorang bernama Raka A. Santosa. Tidak ada foto, tidak ada data pribadi yang terbuka. Semua informasi dikunci sangat rapat. Ardi mengerutkan kening. Raka? Gumamnya pelan, seolah tak percaya dengan kebetulan itu. Tapi, tidak mungkin orang yang sama. Lanjutnya, lalu tertawa kecil, menepis pikiran itu. Mana mungkin si pemuda lusuh itu seorang konglomerat. Namun meski sudah menertawakan kemungkinan itu, hati kecilnya tak sepenuhnya tenang. Sore itu, dunia sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai satu video berdurasi 3 menit 15 detik mulai menyebar di media sosial. Judulnya sederhana, tapi memancing rasa ingin tahu luar biasa. Pria miskin lamar anak gubernur. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam video itu, terlihat dengan jelas Raka berdiri di ruang tamu megah rumah Gubernur Ardi Pranata, memegang kotak cincin kecil dengan tangan bergetar. Lalu, terdengar suara tawa tamu undangan, dan suara Ardi yang lantang memotongnya. Beraninya kau datang ke rumah saya dengan pakaian seperti itu? Kau pikir anak saya pantas hidup dengan orang sepertimu? Tawa bergema, dan di akhir video, wajah Raka terlihat menatap lurus dengan mata tenang sebelum berkata, "Baik, Pak. Suatu hari nanti saya akan datang lagi. Bukan untuk melamar, tapi untuk mengembalikan harga diriku yang kalian injak hari ini." Kemudian video berakhir. Tapi dampaknya tidak. Hanya dalam hitungan jam, video itu viral di seluruh negeri. Komentar bermunculan. Siapapun pemuda itu, dia berkelas. Kasihan banget, dihina padahal cuma mau melamar dengan niat baik. Semoga dia sukses dan bisa buktiin kalau dia lebih dari yang mereka kira. #Raka Santosa dan lamaran gagal menduduki trending di berbagai platform. Media mulai mencari tahu identitas sang pria misterius itu, tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa Raka sebenarnya. Foto-foto lamanya di kampus mulai bermunculan, bahkan beberapa teman lama Nadia ikut diwawancara. Namun yang paling terguncang, tentu saja keluarga Gubernur Ardi. Malam itu, ruang kerja Gubernur sunyi. Ardi duduk di kursinya dengan wajah tegang, menatap layar laptop yang menampilkan video viral itu berulang kali. Setiap kali mendengar suaranya sendiri menghina Raka, jantungnya berdegup tak nyaman. Istrinya, Ratna, masuk sambil membawa secangkir teh. "Masih kamu tonton lagi? Sudahlah, orang-orang cuma cari sensasi." "Tapi ini sudah jadi berita nasional." "Ratna," jawabnya kesal. "Aku dibilang arogan, sombong, mempermalukan rakyat kecil. Semua media menyorotku seolah aku tiran." Ratna menarik napas panjang. "Lupakan saja. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa menandingi kita. Dunia akan lupa dalam seminggu." Namun ucapan itu tak sepenuhnya menenangkan Ardi, karena hari itu juga ia menerima sebuah surat resmi, bukan dari sembarang pihak. Amplop putih berlogo Santosa Energy Group dengan tinta emas, disertai undangan pribadi untuk menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama energi terbesar di provinsinya. Di bagian bawah surat, tertulis nama pengundang. Raka A. Santosa, CEO Santosa Energy Group. Ardi terdiam lama. Ia membaca ulang nama itu berkali-kali. Nafasnya mulai berat. Raka A. Santosa. Sebuah firasat tak menyenangkan mulai menjalar dalam pikirannya. Di kamar lain, Nadia duduk di tepi ranjang sambil menatap ponselnya. Tangannya gemetar ketika menonton ulang video lamaran itu. Setiap kalimat Raka terngiang di kepalanya, terutama saat ia berkata, "Aku hanya membawa ketulusan, sesuatu yang mungkin tidak kalian hargai."
Air mata mulai mengalir tanpa sadar. Ia mengingat tatapan Raka malam itu, bukan tatapan hina, tapi tatapan yang menahan luka dengan tenang. Televisi di kamarnya tiba-tiba menayangkan berita utama. Santosa Energy, perusahaan energi raksasa baru yang menjadi sorotan dunia, akan menjalin kerjasama besar dengan pemerintah provinsi. CEO-nya disebut-sebut seorang pria muda yang karismatik namun misterius. Tidak ada yang tahu wajah aslinya karena ia jarang muncul di publik. Nadia membeku. Hatinya berdegup cepat. Nama itu, lagi-lagi Santosa. Ia teringat sesuatu. Waktu masih kuliah, Raka pernah bercerita tentang almarhum ayahnya, seorang insinyur minyak bernama Arman Santosa, yang mengundurkan diri dari perusahaan besar karena idealisme dan konflik internal. Saat itu Nadia hanya menganggapnya kisah biasa. Tapi kini, setiap potongan memori terasa seperti puzzle yang mulai menyatu. Santosa Energy. Raka A. Santosa. Apakah mungkin? Keesokan paginya, kantor gubernur dipenuhi wartawan. Semua ingin tahu apakah Gubernur Ardi akan menghadiri undangan penandatanganan kontrak Santosa Energy yang dijadwalkan 3 hari lagi di Hotel Imperial, Jakarta. Namun yang tidak diketahui publik adalah, di ruang kerjanya, Ardi menatap undangan itu dengan tangan bergetar. Surat itu disegel dengan lilin merah berlogo S besar, logo yang identik dengan Santosa Holdings Internasional. "Pak," ujar Rifki, sekretarisnya yang tampak gelisah. "Saya sudah mencoba mencari tahu lebih dalam tentang pemilik perusahaan itu. Tapi hasilnya, luar biasa aneh." Ardi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Rifki menelan ludah. Nama lengkapnya terdaftar sebagai Raka Arman Santosa. Dan data kelahirannya, cocok dengan pria yang datang melamar anak Anda 3 bulan lalu. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Detik jam dinding terdengar begitu keras. Ardi menatap Rifki tak percaya. "Kau bercanda?" "Tidak, Pak. Semua data cocok. Nomor paspor, tanggal lahir, bahkan catatan sekolahnya. Tapi bagian riwayat pekerjaan dan aset dikunci dengan level keamanan internasional. Orang biasa tidak mungkin bisa mengaksesnya." Ardi berdiri perlahan, wajahnya pucat. Sementara di luar jendela, langit mulai mendung, sama seperti 3 bulan lalu, malam ketika ia menghina Raka habis-habisan. Kalau benar itu dia, katanya lirih. Kalau benar Raka adalah pemilik Santosa Energy. Ratna yang sejak tadi diam di kursi sofa hanya bisa menatap tak percaya. Tidak mungkin. Dia hanya pemuda lusuh, miskin, yang datang melamar anak kita. Mana bisa? Kalau benar itu dia, potong Ardi dengan suara serak, maka kita telah menertawakan seseorang yang bisa membeli seluruh provinsi ini dalam semalam. Aula besar istana dipenuhi para pejabat tinggi dan tamu kehormatan. Deretan kamera media nasional dan internasional siap merekam momen penting ini. Di meja utama, ada 2 kursi, satu untuk Gubernur Ardi, dan satu lagi untuk CEO Santosa Energy. Seorang pembawa acara berdiri di podium, suaranya bergema mantap di seluruh ruangan. "Hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan menyaksikan penandatanganan kerja sama strategis antara pemerintah provinsi dan Santosa Energy Group. Mari kita sambut dengan hormat Bapak Raka Arman Santosa, CEO Santosa Energy Group." Semua mata tertuju ke arah pintu besar yang perlahan terbuka. Langkah sepatu hitam menginjak karpet merah dengan mantap. Seorang pria muda masuk, mengenakan setelan jas hitam elegan, dasi perak, dan pin kecil berbentuk lambang energi di dada kirinya. Wajahnya bersih, tenang, dengan sorot mata tajam tapi teduh. Begitu ia melangkah ke dalam ruangan, seluruh hadirin seketika hening. Dan ketika cahaya lampu menyorot wajahnya sepenuhnya, semua orang mengenalinya. Itu dia. Pemuda yang dulu datang dengan pakaian lusuh dan niat tulus untuk melamar putri gubernur, Raka. Nadia sontak tertegun. Jantungnya berdegup kencang, matanya membulat lebar. "Ya Allah, itu Raka," bisiknya, hampir tanpa suara. Sementara Gubernur Ardi yang duduk di kursi utama hanya bisa mematung. Wajahnya menegang, matanya tak berkedip menatap pria muda yang kini berjalan ke arahnya dengan tenang. Kamera mulai berputar. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan.
Wartawan berdesakan di belakang, mengabadikan setiap langkah Raka. Itu dia. CEO-nya ternyata pria dari video viral itu. Astaga, jadi dia bukan orang biasa. Lihat, bahkan Menteri Energi berdiri menyambutnya. Ya, bahkan Menteri Energi yang duduk di barisan depan berdiri dan menyalami Raka dengan hangat. Selamat datang, Raka. Akhirnya kita bertemu juga. Sungguh kehormatan. Raka membalas dengan senyum sopan. Terima kasih, Pak Menteri. Kehormatan bagi saya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk masa depan energi bangsa. Setelah menyapa para pejabat, Raka berbalik menatap langsung ke arah meja utama, ke arah Gubernur Ardi. Tatapan mereka bertemu. Sekilas, waktu seperti berhenti. Ardi akhirnya berdiri, menatap Raka dengan ekspresi kaku, sementara kilasan memori 3 bulan lalu berputar di kepalanya. Malam penghinaan, tawa tamu, dan wajah Raka yang menunduk menahan perih. Kini, yang berdiri di hadapannya bukan lagi pemuda miskin, tapi seorang pengusaha muda berkuasa, pemilik jaringan energi terbesar di Asia Tenggara. Raka menyalaminya pelan. Selamat siang, Pak Gubernur. Sudah lama tidak bertemu. Suaranya tenang, tapi dalam. Ardi sempat kehilangan kata-kata. Raka, kau, jadi ini. Ya, Raka memotong dengan senyum tipis. Santosa Energy adalah perusahaan keluarga saya. Saya hanya meneruskan cita-cita ayah saya, Arman Santosa. Mungkin Bapak masih ingat namanya. Ardi terbelalak. Arman Santosa? Maksudmu, insinyur yang dulu pernah bekerja di proyek energi provinsi ini? Raka mengangguk pelan. Yang diberhentikan karena menolak menandatangani proyek korup. Ya, itu ayah saya. Seketika, wajah Ardi memucat total. Ruangan mendadak senyap. Beberapa pejabat saling menatap canggung, sementara kamera media merekam setiap detik ketegangan itu. Saya datang bukan untuk membalas, Pak. Lanjut Raka dengan suara tegas tapi berwibawa. Saya datang untuk membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari pakaian, harta, atau jabatan, tapi dari bagaimana seseorang memegang prinsipnya. Tepuk tangan pelan terdengar dari barisan belakang, lalu perlahan menggemuruh memenuhi ruangan. Wartawan menulis cepat, Menteri tersenyum, dan Gubernur Ardi hanya bisa menunduk. Setelah penandatanganan selesai, Raka berdiri untuk memberikan pidato singkat. Ia menatap seluruh hadirin, tapi pandangannya berhenti sejenak di wajah Nadia. Sorot matanya melembut. 3 bulan lalu, saya berdiri di depan rumah seseorang dengan maksud baik, tapi niat saya dipatahkan oleh prasangka. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa setiap hinaan bisa menjadi bahan bakar bagi perubahan. Nadia tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar pidato. Itu adalah kalimat yang ditujukan untuk dirinya. Setelah acara usai, semua tamu berdiri memberi salam hormat. Beberapa pejabat bahkan berusaha menyalami Raka dengan kagum. Namun Gubernur Ardi hanya diam di kursinya, menatap kosong ke arah tanda tangan di atas berkas kontrak. Nama Raka Arman Santosa kini terukir sejajar dengan namanya sendiri, simbol bahwa roda nasib telah berputar sepenuhnya.